Romo. Tuh kan lo, Dek. Pak Gosal masuk sudah. Malam, Mo. Baru potong rambut ya, Mo. Pak Gosal. Selamat malam. Rapi jadi. Ya. Yin. Iya, Tante. Selamat malam. Malam. Ini saya ada background nih ya. Tapi nggak ada tulisan. Kemarin kan ada senandung doanya ya. Ini diganti, pakainya logo aja sama ini foto. Kalau mau nanti di-share di grup. Kalau mau pakai. Pada mau nggak? Boleh ya. Background ini ya. Background untuk layar di belakang. Ya nanti Virtual background. Ya, virtual background. Nanti saya share. Tapi Kalau ini ya, kalau Google Meet pakai biasanya nggak harus, bebas. Kalau HP rasanya nggak bisa ya. Kalau HP nggak bisa kali ya, Bu. HP nggak bisa. HP Harus nggak laptop. bisa. Oh, iya. Iya. Saya Cuma kalau Zoom itu bocor. Kalau Zoom bocor, gambarnya suka ini, wajahnya soal nggak bagus. Oh, gitu. Iya. Iya. Bapak Ibu Romo, karena sudah pukul 19, kita akan segera mulai. Berbahagia sekali sore hari ini kita akan meditasi bersama dengan Romo Narto dan difasilitasi hostnya oleh Bapak Yudi. Kita persiapkan hati kita ucapkan meditasi ini untuk ujuk-ujuk pribadi kita dan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Romo Narto, saya persilahkan Romo. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon di-mute semuanya. Bu Erni mungkin. Sudah baca sepintas kan gitu ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali mempersatukan hati kita, hidup kita bersama dengan Tuhan. Terutama malam ini kita mau percaya Tuhan akan memberikan kasih-Nya berupa kekuatan dalam hidup ini. Maka mari kita akan memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membuka ini dengan lagu pembukaan. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku,
Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhanlah yang paling mengerti hidup kita. Maka mari kita datang tanpa keraguan untuk meletakkan segala perjuangan kita, bahkan beban-beban hidup kita dalam Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah aku.
Karena Tuhan telah mengasihi kita, mari kita berani menyatakan sikap tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara terkasih, kita akan menyatukan hidup kita bersama Yesus dengan doa sebelum meditasi. Kepadamu, ya Allah, kami angkat hati dan jiwa kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah dan penyelamat kami yang kami nantikan sepanjang hari. Biarlah meditasi yang kami lakukan saat ini boleh memelihara api doa-Mu dalam gereja, boleh menjaga api cinta kasih-Mu di dunia, boleh menyucikan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita menyiapkan tubuh kita agar rahmat Tuhan yang boleh mengalir menjadikan kita siap untuk menerima berkat-Nya. Maka mari kita atur posisi tubuh kita. Usahakan punggung tegak, lalu tangan diletakkan di atas paha kita, mata terpejam, tetapi wajah melihat ke depan, menatap. Setelah posisi tubuh diatur, mari kita menyadari nafas kita. Bapak Ibu boleh bisa menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan pelan-pelan, atau juga bisa bernapas secara normal. Yang penting adalah sadari ada nafas yang masuk ke dalam lewat hidung kita, lalu keluar, bisa lewat mulut ataupun hidung kita kembali. Mari kita mencoba menyadari nafas yang telah diberikan Tuhan sebagai anugerah yang sangat besar yang memampukan kita tetap hidup. Setelah kita menyadari napas kita merasa tenang, pikiran kita tenang, dan itulah yang akan kita olah pada kesempatan malam ini. Kita akan menemukan ketenangan di dalam Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Maka hari ini mari kita mendaraskan mantra suci mohon kekuatan. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu.
Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cintamu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cintamu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cintamu menyegarkan dan menguatkanku. Saudara-saudariku, hari ini kita akan merasakan kehadiran Allah lewat percakapan antara Allah dan Elia yang diambil dari 1 Raja-Raja bab 19 ayat antara 9 sampai 15. Kamu akan bacakan cuplikan-cuplikan percakapan mereka. Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang tadi. Lalu firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengar bagaimana tadi Tuhan hadir kepada Elia dan bertanya, apa yang kau kerjakan? Kita bisa menyebut pekerjaan kita macam-macam. Namun pertanyaannya, mengapa engkau bersembunyi? Engkau tidak bisa, Allah tidak bisa ada dan kita tidak bisa melakukan yang baik kalau hati kita penuh gemuruh. Kalau hati kita penuh gempa. Kalau hati kita penuh dengan api yang bernyala-nyala. Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada, datang melalui angin sepoi-sepoi basah. Allah hadir
dalam ketenangan. Allah hadir untuk memberikan kasih-Nya kepada kita, untuk meneguhkan apa yang mau dilakukan Elia, apa yang kau kerjakan saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita ingin menyadari Allah hadir dalam ketenangan. Kalau Tuhan hadir dalam ketenangan, maka banyak hal akan terjadi. Pikiran yang tenang membuat seseorang teguh dan mantap, mampu membimbing orang lain. Budi yang tenang mampu menemukan kata-kata yang mengena pada waktu yang tepat untuk membawa terang dan dukungan. Dan budi yang tenang membuat seseorang mampu mengerti sesuatu dengan baik dan mempunyai pandangan dari segala macam sudut pandang. Dan bisa mengerti hal-hal yang kecil, tetapi tidak mengabaikan yang lebih utama. Kalau kita punya ketenangan, maka pekerjaan sebesar apapun, kita akan melakukannya dengan baik. Dan Elia, yang hatinya berkobar-kobar tadi, diberi hati yang tenang, agar dia bisa melakukan pekerjaannya. Maka mari hari ini, kita kembali datang kepada Tuhan. Kekuatan yang paling besar dalam hidup, yang membuat segala perkara bisa diselesaikan dengan baik dan bijak kalau kita punya hati yang tenang. Tuhan datang dalam ketenangan. Mari kita menimba kekuatan Tuhan lewat kehadirannya dengan kembali mendaraskan mantra suci, mohon kekuatan lewat ketenangan. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bagaimana Allah hadir lewat kasih-Nya, dan yang paling nyata Ia hadir melalui ketenangan. Dan kita tahu dan sadar betapa luar biasa ketenangan bisa mengubah hidup menjadi kita
pribadi-pribadi yang luar biasa. Sekarang mari kita sadari apakah hidup kita, diri kita itu adalah pribadi yang tenang atau masih menjadi pribadi-pribadi yang menurut kita baik, tetapi mungkin saja malah membuat hidup kita jauh dari Tuhan bahkan dari orang lain. Maka mari kita akan bertanya pada diri kita masing-masing dengan kebajikan-kebajikan yang kita miliki. Misalnya, aku ini adalah orang yang teliti. Orang yang sangat teliti dan mempunyai tuntutan, banyak tuntutan, melihat hal yang kecil-kecil sedemikian rupa sehingga dia kewalahan. Atau kita adalah orang yang teoritis, hanya melihat persoalan dalam garis besar dan menjauhi hidup yang nyata. Hanya orang yang tenang dapat melihat keseluruhan dengan embel-embel secara tepat. Atau kita ini adalah orang yang kaku. Orang yang kaku tidak mempunyai ketenangan, karena sikap kekakuannya membuat dia bertindak tidak secara jujur dan masuk akal. Sikap itu menghalangi dia untuk memberi penilaian yang benar terhadap keadaan, waktu, dan tempat. Ketidakadaan ketenangan dalam diri orang-orang yang kaku mengganggu dan menegangkan orang lain. Meskipun demikian, orang yang kaku adalah orang yang hidupnya pasti tidak tenang. Atau kita berpikir kita adalah orang yang lemah. Orang yang lemah juga adalah orang yang tidak tenang. Karena dia tidak pernah melangkah cukup jauh. Dan karena kelemahannya, dia bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang yang lemah memang tidak menghambat jalan orang lain, tetapi dia tidak berhasil menguasai keadaan. Dia tidak berguna. Dan dia hidup tergantung pada keadaan yang ada. Kita boleh melihat diri kita sebagai pribadi yang mana. Yang masih kuat, yang membuat hidup kita sepertinya terburu-buru. Yang membuat hidup kita seringkali dikejar-kejar oleh kecemasan. Atau apapun. Coba kita sadari, bahkan sebaik apapun yang kita akui dalam diri kita. Tapi pertanyaannya kembali, apakah engkau punya hati dan pikiran yang tenang? Orang yang tenang bukan orang yang berarti harus bersembunyi di gua seperti Elia, yang menjauhi orang dan tidak mau mendengar apa-apa. Orang yang tenang adalah orang yang mau membiarkan Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia sadar akan kelemahannya. Dan dia percaya Tuhan akan menopangnya. Jadi hari ini mari kita sadari apapun diri kita. Tidak perlu malu dan katakan pada Tuhan, Tuhan, segala kelemahanku, bahkan kebajikanku, aku ini tetap hamba-Mu. Dan biarkan Engkau yang berkuasa atas diriku. Aku bisa menjadi tenang. Karena satu hal ketika Engkau berkuasa atas diriku. Aku tidak peduli lagi dengan kelemahanku,
dan bahkan kekuatanku. Aku hanya mau Engkau yang berkuasa atas hidupku. Engkau bisa menggunakan kelemahan dan kekuatanku untuk melayani. Tetapi aku mau Engkau yang selalu lebih besar mengatur hidupku. Dan itu yang membuat aku punya ketenangan. Mari saudara terkasih, kita kembali meletakkan setiap pribadi hidup kita masing-masing. Dan membiarkan Tuhan lebih berkuasa atas diri kita. Ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku meletakkan segala apapun dalam diriku, dan membiarkan engkau yang berkuasa atas aku, di sanalah mulai Tuhan bekerja. Dan untuk bisa meresapkan pengalaman ini, mari kita kembali melantunkan doa suci mohon kekuatan, dan kita juga nanti teruskan dengan senandung roh. Biarkan itu menjadikan hidup kita belajar mulai detik ini. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Mari kita kembali dengan hormat, dengan iman, mendaraskan doa suci mohon kekuatan. Aku mengasihi dan menyembah-Mu, Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu, Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu, Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Ya Raya, Ya Raya Maria, Indara Sikialara
mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber cinta kasih Allah. Nyala cinta-Mu menyegarkan dan menguatkanku. Saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa ketenangan adalah dasar dari segala kekuatan. Maka hari ini boleh kita mendengar dan ingin memastikan dalam hidup kita bahwa ketenangan Kristiani, yaitu engkau hidup tersembunyi di bawah selubung iman yang gelap. Ketenangan Kristiani adalah engkau datang ke dalam jiwa dengan membawa pandangan ilahi sebagai embun yang datang pada bunga-bunga bersama dengan sinar pertama di pagi hari. Ketenangan Kristiani adalah engkau yang bersembunyi dalam sabda Yesus. Jangan sampai hati kalian mengalami kesukaran. Jangan takut. Ketenangan Kristiani adalah ketika engkau memasuki jiwa dalam doa, seperti hujan membasahi tanah dalam musim kering. Ketenangan Kristiani adalah ketika engkau menanamkan akar dalam jiwa yang belajar memeluk dan mengatasi kesulitan dengan jiwa beriman. Ketenangan Kristiani adalah ketika engkau tinggal dalam jiwa yang menyantap tubuh dan darah Kristus. Maka hari ini, saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa kita ingin agar kita di tengah-tengah pencobaan dan kesukaran hidup, agar kita tetap punya sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saudara-saudari, Yesus ingin agar kita menjadi tenang dalam menghadapi kematian dan menghadapi perjuangan hidup. Ingatlah apa yang dikatakan surat Paulus. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini Tuhan ingin agar kita tenang dalam pekerjaan kita sehari-hari. Terutama jika pekerjaan menjadi sulit dan memberatkan. Saudara-saudariku, Tuhan ingin agar kita bersikap tenang. Jika kita memberikan kepada orang-orang lain pertolongan dan nasihat sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Saudara-saudari, Yesus Kristus ingin agar kita bersikap tenang jika kita bekerja entah di belakang meja kita ataupun di hadapan pekerjaan kita. Di mana kita harus menghadapi persoalan-persoalan dan harus mengambil keputusan
yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita tetap tenang dalam usaha kita yang sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Karena kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari dengan ajakan Tuhan Yesus agar kita menjadi tenang, kita masuk dalam keheningan dan membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tadi Romo sudah mengulang-ulang bahwa ketenangan terjadi pada saat Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan mengatakan, aku ini jangan takut. Maka mari kita dalam keheningan, kita temui Yesus. Biarkan dia berbicara, atau dia hanya diam menyapa kita dengan ketenangan dan akan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam menyikapi hidup kita masing-masing. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dalam kehenangan batin.
Ketenangan adalah kasih Allah. Dan ketenangan adalah kekuatan Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bersyukuri pengalaman ini dengan doa sesudah meditasi. Ya Aba, ya Bapa, terimalah doa kami anak-anak-Mu. Jika berkenan, terimalah. Jika ada kekurangan, sudilah mengampuninya. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Bersama Roh. Semoga kita semua yang hari ini mau menimba ketenangan sebagai kekuatan hidup, kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ya. Terima kasih Romo. Iya. Nih Bapak Ibu, sebelum Romo ya tutup, Romo mau sharing sedikit. Nggak apa-apa yang masih bergabung saja, nggak apa-apa ya. Ya. Romo sebenarnya lupa hari ini apa? Ada Romo dapat tugas untuk apa? Meditasi. Memimpin meditasi. Memimpin meditasi. Baru saya tadi, ya. Lalu saya baca di WA, saya mintanya pertanyaan mau mundur. Tapi kalau mundur saya tidak bertanggung jawab juga. Lalu saya sih bertanya, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus dengan isinya sama seperti ketika di meditasi di Paroki Paulus, atau harus apa? Dan ya persis hari ini sebenarnya Bapak Ibu, apa yang tadi Romo tadi tawarkan sebenarnya adalah itulah bentuk jawaban kelemahan dari saya yang tadi beberapa jam tadi rusuh sebenarnya. Saya tidak tahu harus bikin apa, sedikit jengkel dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Saya menyalahkan diri saya sebenarnya, bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi karena saya ya jengkel kok lalai sekali. Lalu Tuhannya tadilah memberi atau insight ya, kamu harus tenang. Dan tenang itu adalah kekuatan. Maka Romo tadi mencoba mencari ayat, mencari bacaan kitab suci, yang tadi sebenarnya bacaan tadi kan Elia itu niatnya baik, tapi kadang-kadang ketika takut, marah dan sebagainya bersembunyi. Tapi ketika Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan kembali mengutus dia untuk kamu kembali ke jalan, jangan kau bersembunyi terus. Tadi sebenarnya saya mau bersembunyi apa Bapak Ibu? Bersembunyi dengan cara mengulur waktu. Artinya apa? Saya nanti saja tanggal Ibu sebenarnya udah menawarkan waktu tanggal 20 berapa gitu. Saya bisa sebenarnya bersembunyi dalam artian mengulur waktu. Makanya itu bukan pilihan yang tepat dan bukan pilihan yang bijak juga. Nah, jadi Romo hanya mau sharing saja, mari ketika kita sudah diberi tanggung jawab dalam kelemahan apapun dan keterbatasan apapun, dan kalau kita tetap mau dan terus mau melanjutkan, Tuhan akan beri berkat. Karena Tuhan sendiri yang akan berbicara, Tuhan sendiri yang akan mengarahkan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bersama keterbatasan diri kita masing-masing. Jadi hari ini sebenarnya kalau apa yang disampaikan tema ini tidak persis tema yang saya rancang sebenarnya, tapi tema
hasil dari kekurangan saya. Dan Tuhan berbicara lewat saya, lewat keterbatasan saya, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu yang bermeditasi malam ini. Jadi pertama-tama saya meminta maaf. Yang kedua, Romo bersyukur karena Tuhan boleh berkuasa malam ini untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, Kami Terima kasih. sangat Selamat malam. menikmatinya Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ya. Sehat Ya semua. Romo, terima kasih. Bapak Hadi juga tuh. Malam. Bapak Hadi udah usia berapa Bapak Hadi? 70, mantap terpakai itu juga. Bapak Hadi, Ibu Teresia juga tuh, semuanya manis. Ibu Rahayu, Bapak Lintong pasti luar biasa. Bapak Albert juga ya. Iya. Siapa lagi ya? Romo tidak tahu nih, karena Romo sedikit sekali tampilannya di sini. Tapi mantap Romo, bermanfaat bagi kami. Iya, ya terima kasih boleh bergabung bersama, belajar bersama ya. Oke, Mor. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih semuanya. Jadi Malam Romo. Romo mau pamit. Nanti sampai berjumpa kembali. Dan ingat tadi kalau doa meditasi lebih baik dilatih juga pribadi-pribadi ya. Kalau komunitas itu sebenarnya bukan hanya sih, tapi meneguhkan, mengingatkan. Tapi yang paling penting itu sebenarnya meditasi pribadi. Dilatih aja. Sebisa-bisanya lah. Mau 15 menit, mau 10 menit juga. Tuhan tidak akan Tuhan akan senang. Mau 2 menit juga Tuhan akan senang. Karena kita mengunjungi Tuhan. Ya, jadi jangan ragu untuk datang pada Tuhan. Kalau begitu, Romo pamit Bu Yeyen. Terima kasih Romo boleh diundang, boleh hadir melayani di meditasi ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Sampai ketemu. Romo pamit ya. Amin. Ya. Dadah. Romo. Saya juga mau pamit. Ya, terima kasih semua.